Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah mampu kita syukuri dengan selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi larangannya. Tentu di dalam mengisi kehidupan ini, mari kita terus isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa kita ambil buahnya, biar di dalam mengarungi kehidupan selama di dunia ini akan terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kali ini saya akan mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, di mana kitab ini merupakan karya dari Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Khatibul Ilmi Syarif fil Baladil Haram, yaitu karya seorang ulama besar, ulama yang banyak karya-karya kitabnya, yaitu Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Alhamdulillah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang Kamalul Aqli Al-Muhammadiyyi, kesempurnaan akal daripada Nabi Muhammad SAW. Betapa Rasulullah SAW satu-satunya makhluk yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mulai dari ruh Nabi diciptakan dalam keadaan sempurna. Akal beliau diciptakan juga dengan keadaan sempurna. Beliau diberikan jasad oleh Allah dengan jasad yang sangat sempurna. Diberikan qalbiyah juga qalbiyah yang sempurna. Hampir dan bahkan bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar manusia yang sempurna karena memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena beliau adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus sebagai seorang penyampai risalah, risalatul ahkam, risalatul tasyri', menyampaikan hukum-hukum, risalah hukum, risalah perundang-undangan yang bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW diberikan kesempurnaan akal yang sangat luar biasa. Dan tentu kita sebagai manusia tentu juga diberi itu. Cuma pada tingkatan sempurna yang paling sempurna itu hanya miliknya atau milik daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara masa akal al-kamil, akal yang sempurna itu menjadi wal asl. Al-aqlu al-kamil, adapun akal yang sempurna. Adapun akal yang sempurna itu al-aslu, sebagai pondasi, dasar, pokok. Alladzi yang tansya'u akan muncul anhu dari akal yang sempurna apa al-khisalul hamidatu, perkara-perkara yang terpuji, wal mawahibur rasyidatu, dan pemberian-pemberian yang bersifat membimbing,
kepada manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya akal sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sebagai sumber yang akan melahirkan dan akan membuahkan satu sikap, perilaku, perbuatan-perbuatan terpuji. Dan dari akal yang sempurna itu pula lah pemberian-pemberian Allah yang bersifat rasyidah, yang membimbing, itu akan digapai dan akan diperoleh oleh sebab akal yang sempurna. Wabihi, dan sebab akal yang sempurna, taktabisul fadhailu wa tajtanibur radailu. Taktabisu akan mengambil, akan terambil dengan melalui akal yang sempurna apa al-fadhailu, keutamaan-keutamaan, wa tajtanibur radailu, dan akan terjauhi, akan menjadi jauh apa radailu, yaitu kejelekan-kejelekan dari perbuatan manusia. Ini sudah jelas bahwa manusia yang diberikan akal budi yang sempurna ini semestinya itu bisa mengambil dari keutamaan-keutamaan hidup, kesempurnaan-kesempurnaan hidup, kebaikan-kebaikan. Dan dengan itu pula akal itu bisa mempertimbangkan dan memperjauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat. Oleh sebab itu potensi akal ini kalau betul-betul manusia itu fungsikan dan digunakan dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah tidak ada seorang pun akan terjebak kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Itu dengan catatan bahwa kita harus betul-betul bisa memanfaatkan, bisa mempergunakan pemberian Allah yang berupa akal yang sempurna ini. Karena ini sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberikan akal yang sempurna, di mana akal sempurna menjadi sebuah dasar yang akan melahirkan sejumlah perbuatan-perbuatan yang terpuji dan akan memberikan bimbingan-bimbingan yang mengantarkan kepada orang untuk melakukan kebaikan. Wahwa, dan dia maksudnya al-aqlul kamil, alladzi yusallimu, yang akan mengantarkan, ya akan mengantarkan apa ya akal, sohibahu, kepada pemilik akal, mengantarkan ila majami'il khairi wal fadli, yaitu menuju kepada kumpulan-kumpulan kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Jadi melalui akal yang sempurna itu maka seseorang akan diantarkan kemana? Diantarkan untuk bisa melakukan seluruh kebaikan-kebaikan dan akan bisa memilih keutamaan dari setiap perbuatan itu. Karena itu secara otomatis, istilahnya secara otomatis akal itu akan mengantarkan seperti itu. Apakah ada bukti? Itu ada. Buktinya ini, kalau orang betul-betul mau mempergunakan secara real akan potensi akal, dan ketika digunakan akal itu dengan baik, maka akal itu akan melahirkan kebaikan. Dari situlah orang itu akan diantarkan oleh akal menuju kepada setiap kebaikan. Maka itu siapapun itu sesungguhnya tidak mengenal batas agama kalau orang mau mempergunakan akal. Karena akal itu satu potensi yang diberikan oleh Allah sebagai karunia orang agar bisa membedakan. Selain agama, manusia itu diberi akal. Afala taqilun, afala tadabbarun. Itu sesungguhnya suatu peringatan yang diingatkan oleh Allah kepada manusia agar menggunakan logika, pertimbangan-pertimbangan logika.
Kebenaran itu sesungguhnya bisa ditimbang, ya, ditimbang melalui logika-logika ini. Bisa ditimbang melalui logika ini. Bisa ditimbang, iya Pak. Bisa ditimbang melalui logika-logika ini. Maka itu penting kita semua untuk selalu mengarahkan akal ini biar menjadi akal yang sempurna. Perlu dipelihara. Ada buktinya, kama waroda, sebagaimana telah terjadi atau telah datang fi hadisi Islami Khalid bin Walid, yaitu tentang atau cerita atau tentang hadis yang menjelaskan tentang Islamnya Khalid bin Walid. Islamnya Khalid bin Walid itu khina dakhala ala Rasulillah, ketika beliau masuk untuk menjumpai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, maka kemudian nguluk salam alaihi, atas Nabi, bin nubuwati, melalui kenabian. Qala, kemudian menjawab, farodda, maka menjawab siapa Nabi, alayya, atas aku, assalama, akan salam, biwajhin tolikin, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi Nabi pada waktu itu didatangi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang hebat. Ini yang kelak kemudian dijadikan seorang panglima perang pada setiap peperangan, yang berjuluk Saifullah. Maka ketika beliau bersowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu pula beliau langsung mengatakan, fakultu anni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Anni, sesungguhnya aku, asyhadu, bersaksi, siapa aku, alla ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah, illallah, kecuali Allah, wa annaka, dan sesungguhnya engkau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah. Faqala, maka berkata lahu, kepada Khalid bin Walid. Siapa yang berkata tadi? Yaitu Rasulullah. Katanya Rasulullah, ta'al, kesini engkau wahai Khalid bin Walid. Fa'aqbala, maka kemudian menghadap siapa Khalid. Faqala, maka kemudian berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi hadaka. Perkataan Rasulullah merupakan sebuah puji, sebuah syukur Allah kepada Khalid bin Walid. Maksudnya atas kesadaran Khalid bin Walid kemudian masuk Islam itu sangat senang dan bangga Rasulullah, dan kemudian memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah, alladzi hadaka, yang telah memberikan hidayah kepadamu. Qad kuntu, sungguh ada siapa aku sejak dulu itu, aro, melihat laka pada diri kamu, aklan, orang yang punya akal yang sangat bijaksana, akal yang cerdas. Rojautu, aku berharap, Allah yusallimaka, tiada akan menyerahkan apa akal yang cerdas kepadamu, yang mengantarkan, tiada akan mengantarkan akal yang cerdas kepadamu, illa ilal khairi, kecuali yaitu mengantarkan kepada kebaikan. Al-hadis. Ini salah satu bukti bahwa akal yang sempurna itu akan mengantarkan kepada seseorang untuk menyerahkan, mengantarkan dan sekaligus menyerahkan kepada kebaikan-kebaikan. Khalid bin Walid salah satu bukti. Orang kafir, Nabi tidak merasa mengajak, Nabi tidak pernah memaksa. Sebagaimana dalilnya Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
qad tabayyana rusydu, karena sudah jelas yaitu yang namanya petunjuk. Dan ketika itu Nabi ketika melihat sahabat Khalid bin Walid masuk Islam itu, Nabi mengatakan, aku dulu itu memang sudah melihat kamu punya kecerdasan, sehingga aku berharap bahwa kelak kecerdasanmu itu akan mengantarkan kamu untuk masuk atau mengantarkan kamu kepada kebaikan. Ternyata terbukti. Ini yang dimaksudkan bahwa logika itu, akal itu bisa menjauhkan dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan bahkan logika, akal yang sempurna itu justru mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Termasuk Khalid bin Walid ini. Karena ini beliau ini mungkin melakukan tafakur, tadabbur. Tafakur tentu menggunakan logika. Ditimbang-timbang selama dia masih kafir. Ternyata pertimbangan akalnya itu selalu mengantarkan untuk menuju kebaikan, yaitu untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Dari situ pula ada riwayat warawa at-Tabrani, Imam Tabrani juga telah meriwayatkan an Qurrah bin Hubairah, dari Qurrah bin Hubairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada Qurrah bin Hubairah. Ini kasusnya sama. Jadi ingin menjelaskan dan membuktikan bahwa akal yang sempurna dari setiap manusia itu sesungguhnya mengantarkan kepada kesadaran untuk mencari kebenaran dan kebaikan, kebenaran dan keutamaan. Itu selalu. Jadi kesimpulannya seperti itu, ini data-data ya sebagai bukti-bukti betapa akal itu betul-betul mengantarkan seseorang menuju kepada kebaikan. Karena terus terang di dalam kajian saya di dalam kitab Ihya itu kan sering saya katakan bahwa akal itu merupakan tentara daripada tentaranya hati. Dia digambarkan di dalam kitab Ihya kal-wazir seperti seorang wazir, seorang perdana menteri. Tugasnya adalah menasihati, memberikan masukan-masukan, mempertimbangkan. Jadi akal itu sejatinya memang dibuat dan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memang betul-betul yang tumbuh dan berkembang dan berpotensi untuk membela dan mencari kebenaran. Akal itu. Dan ini data kedua dari Qurrah bin Hubairah. Annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya Qurrah bin Hubairah itu datang siapa Qurrah bin Hubairah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Kanjeng Nabi. Faqala, maka pas berkata, innahu kana lana arbabun wa rubbatun na'buduhunna min dunillahi azza wa jalla fada'awnahunna falam yujibna. Innahu sesungguhnya Qurrah bin Hubairah kana lana arbabun, karena ada lana bagi kami apa arbabun, yaitu Tuhan-Tuhan. Warubbatun maksudnya adalah Tuhan-Tuhan. Robbun, Robbani, Rubbatun, Warubbatun, dan Tuhan-Tuhan. Na'buduhunna, di mana kami punya Tuhan-Tuhan banyak itu, kami menyembahunna kepada arbab. Arbab itu maksudnya adalah Tuhan-Tuhan. Kami punya banyak Tuhan, di mana Tuhan-Tuhan itu kami sembah. Yang dimaksudkan Tuhan-Tuhan banyak itu min dunillah, dari selain Allah azza wa jalla. Fada'una, maka kemudian kami memanggil unna kepada Tuhan-Tuhan kami. Kami selalu memanggil dan memanggil. Pagi saya panggil, siang saya panggil, malam saya panggil. Ibaratnya seperti orang sholat. Falam yujibna, tidak ada satupun yujibna yang menjawab siapa, yaitu arbab. Tuhan-Tuhan itu tidak ada yang menjawab. Wasa'alna guna, dan kami meminta.
Hunna kepada arbab falam yu'tina, dan tidak ada satupun juga yang memberi. Jadi ini apa namanya? Ini seseorang menyembah kepada sesuatu yang memang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Ini kalau bukan karena betul-betul memfungsikan dan menggunakan akal, saya yakin orang ini tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Logikanya kan dipakai ini, difungsikan betul akalnya. Coba kita kalau kita mau mempergunakan akal ini, siapapun orang yang beragama itu, dari tetangga-tetangga kita, kalau mau mempergunakan akal, ya, kepada siapa kita menyembah dan apa yang kita sembah. Dan ketika kita memanggil terhadap sesembahan-sesembahan kita dan mereka tidak pernah menjawabnya, ketika kita minta juga tidak pernah memberi, masa seperti itu sih Tuhan itu? Apalagi disimbolkan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol, ya. Logika saja ketika difungsikan, digunakan logika itu dengan mempertimbangkan, dengan mempertanyakan, ya, dengan hipotisanya, dengan mengajukan dialektika, ya. Tentu akal itu, akal yang jernih, akal yang sempurna itu akan memberikan jawaban. Kok bisa-bisanya kita itu minta kepada Tuhan yang kita buat sendiri? Wong dia itu loh terbuat dari batu, dia loh terbuat dari kayu. Ya. Jadi sesungguhnya tidak perlu agama itu, manusia itu sesungguhnya bisa punya potensi untuk membedakan, ya, terhadap kebenaran. Kebenaran beragama saja cukup dengan akal sebenarnya untuk mencari. Untuk mencari itu cukup dengan akal sebenarnya. Ya, dengan akal, pertimbangan yang tadi. Wong ini loh, sudah nyata-nyata dipanggil tidak pernah jawab, diminta tidak pernah memberi loh. Oh, di depannya disembah, ya. Disembah, dia bersujud di depannya dan dia tidak pernah menjawab. Kok kok tetap dijadikan Tuhan? Tentu logika yang normal itu akan berkata bukan Tuhan itu, kok nggak pernah memberi, nggak pernah menjawab. Maka persis dengan Qurrah bin Hubairah, ya, Qurrah bin Hubairah seperti itu. Bajikna, maka kemudian itu kami datang. Jadi dari pertimbangan akal saya, ketika saya menyembah sesembahan-sesembahan saya itu kok tidak pernah menjawab, tidak pernah memberi, kemudian kami datang kepada Bajikna, maka kemudian kami datang. Fahadanallah, maka kemudian Allah menunjukkan, fahadana, kemudian menunjukkan siapa Allah bika untuk ketemu sampean. Maka wanahnu, maka sekarang kami na'budullah, yaitu menyembah, kami menyembah kepada Allah. Jadi logika-logika ini disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk apresiasi Rasulullah kepada beliau itu atas dia mampu mempergunakan dan memfungsikan logikanya itu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, qad aflaha man ruziko luban. Qad aflaha, sungguh beruntung siapa man orang ruziko yang telah diberikan siapa man luban akan akal pikiran, intisari dari pikiran, luban. Ini sebagai bentuk apresiasi Rasulullah kepada orang-orang yang betul-betul mau mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Jadi sesungguhnya menemukan kebenaran itu tidak harus melalui agama. Potensi Allah yang telah diberikan dalam bentuk akal itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad balagha, dan telah sampai siapa Sayyiduna Muhammadin, yaitu Sayyidina Gusti kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu sudah mencapai atau telah sungguh-sungguh telah mencapai
min arjahiyatil akli, mencapai kepada arjahiyatil akli, kekuatan akal, wa kamalihi, dan kesempurnaan akal, al-ghayatil quswa, yang sudah menuju sampai ke puncak kesempurnaan. Jadi pada diri Rasulullah itu sudah sampai, Rasulullah itu adalah manusia yang sudah mencapai kekuatan akal dan kesempurnaan, itu sudah sampai kepada kesempurnaan yang paling sempurna. Allati lam yablugha, allati yang lam yablugha, yang belum pernah mencapai akan wayatul quswa, siapa ahadun, seseorang, siwahu, kecuali atau selain Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, dan adapun itu apa itu? Itu termasuk arjahiyatul akli wa kamalihil ghayatil quswa. Itu binikmatillahi, ya, sebagai atau dengan atau sebagai nikmat Allah, wa fadlihi, dan karunia Allah. Alaihi salatu wassalam. Jadi semua itu dengan akal yang sempurna, yang menggapai kepada tujuan terpuncak, itu merupakan nikmat Allah dan karunia Allah yang diberikan kepada alaihi salatu wassalam, diberikan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah dawuh Ta'ala, maha luhur Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, huruf nun. Huruf nun itu kalau ditafsirkan, banyak sekali penafsiran ulama. Ada ulama yang menafsirkan bahwa nun ini sebagai huruf hijaiyah memang, yang bermakna adalah ikan nun namanya, ya, atau ikan hiu. Wal qalami, dan demi pena, wa ma yasturuna, dan sesuatu yasturuna yang dipakai untuk menulis nasib makhluk sealam raya ini, yang ditulis di Lauh Mahfuz, ditentukan sudah. Demi kolam, yang mana bahwa kolam itu yang kemudian dijadikan alas untuk menulis nasib, takdir, kodoknya makhluk sealam jagat ini. Ma anta, tiada, anta adapun engkau ya Muhammad, binikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bimajnun, menjadi gila. Jadi Nabi Muhammad itu dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tidak menjadi gila. Bukan sebaliknya, orang itu kadang-kadang diberi nikmat oleh Allah, diberi jabatan, pangkat, materi yang banyak, itu justru tergila-gila dengan pangkat, jabatan, materi. Nabi tidak, dengan nikmat sebesar itu, sebanyak itu, tidak membuat penghalang Nabi untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat itu adalah nikmat tertinggi. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Jadi tiada, ma anta, tiada adapun engkau binikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bimajnun, menjadi gila. Maksudnya ay anta fi a'la mustawa min kamalil akli wa samuil fikri. Maksudnya anta itu apa? Anta, tiada. Anta adapun engkau, anta itu artinya bahwa Nabi itu fi a'la. A'la itu artinya apa? A'la itu yang paling tinggi, apanya, mustawa, tempatnya. Dari apa? Min kamalil akli, dari sempurnanya akal. Wasamuil fikri, dan sangat tingginya pikiran Nabi. Artinya bahwa Nabi itu akal, pikirannya, logikanya beliau itu sangat sempurna, sudah menggapai tingkatan yang paling sempurna akal dan pikiran beliau.
Falaqad aksama, dan sungguh telah bersumpah siapa subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah ta'ala, biqaulihi, melalui dawuhnya Allah, nun wal qalami wa ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi surat ini adalah surat sumpahnya Allah yang diperuntukkan kepada Nabi, bahwa Nabi itu adalah betul-betul orang yang sempurna logika dan akalnya, orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang sangat luar biasa dan tinggi kualitas akal dan pikirannya Nabi, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa membandingi beliau. Dalam hal ini juga ilmu. Ini dalil juga dalilnya orang yang harus terus menyempurnakan hidupnya ini dengan ilmu. Non wal kolami itu seperti itu. Jadi kolam itu pena sebagai simbol alat yang tidak pernah lepas dari orang mencari ilmu. Tulisan, dan tulisan itu kemudian melahirkan goresan-goresan tinta yang membekas pada kertas. Dari situ nanti akan melahirkan yang namanya kitab-kitab, turos, warisan-warisan ilmu yang kemudian bisa dibaca oleh anak cucu. Jadi penting orang menulis itu, membuat karya tulis itu penting, membuat karya ilmu, membuat karya-karya kitab itu penting itu. Ya, baik itu nanti dari kajian-kajian yang bersifat pidato atau pengajian, dan kemudian ditorehkan di dalam tulisan-tulisan. Maka ini yang membuat seperti ini tentu adalah ngaji. Maka itu di dalam surat Nun ini adalah wal qalami wa masturun, ini sebagai pondasi atau dasar atau dalil betapa pentingnya orang itu berilmu, betapa pentingnya orang itu menulis. Penting itu. Saya kira saya tidak akan pernah bisa membaca kitab-kitab yang ada ini, yang menjadi turos, warisan para ulama-ulama yang menceritakan ya tentang isi-isi daripada syariat, selama itu tidak ditulis, dibukukan dalam sebuah karya-karya. Sebab itu ini dijadikan sumpah oleh Allah yang ditunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat alim, alamah, orang yang sangat hebat, orang yang kemampuan akal berpikirnya sempurna betul, analisisnya luar biasa. Nun, adapun lafadz atau huruf nun wawa, adapun nun itu al-madadul ilahiyul al-fayyadu. Nun itu adalah al-madadu, merupakan pemberian-pemberian al-ilahiyu yang bersifat ketuhanan, al-fayyadu yang terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah kering. Ibarat air itu terus mengalir, banjir terus pemberian-pemberian Allah itu melalui nun ini. Wabil kolami, dan melalui kolam. Al-awwali yang pertama, kolam yang pertama tadi nun wal kolami wa ma yasturun itu al-mustafidi yang penuh dengan luapan-luapan. Luapan-luapan apa? Luapan-luapan faidah, hikmah. Wa bima, dan melalui sesuatu satarahu telah menggoreskan, telah menuliskan, telah menetapkan, telah menentukan hu akan ma apa al-mustaruna, yaitu sesuatu yang telah ditentukan atau ditulis fil mustawal a'la, yaitu di tempat yang paling tinggi atau yang disebut dengan lauh mahfud atau mustawa. Jadi segala sesuatu takdir manusia itu sesungguhnya sudah ditulis, ditentukan oleh Allah, ditempatkan kemudian tulisan-tulisan itu fil mustawal a'la, yaitu di tempat yang paling tinggi. Jadi tetap ditulis oleh Allah. Artinya betapa tingginya budaya menulis, budaya berkarya tulis itu penting. Dan tentu berkarya melalui tulisan ini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu. Dan dengan itu kemudian mampu kita
pergunakan, manfaatkan ya dengan melalui tulisan-tulisan itu sampai kepada kita akan pengetahuan-pengetahuan. Alladzi sami'a, alladzi yang sami'a mendengar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam mustawal a'la. Ini juga bagian daripada keistimewaan Kanjeng Rasul. Ketika Rasulullah itu ada di dunia, ada di bumi istilahnya. Di mana yang nama mustawal a'la, Lauh Mahfud itu Masya Allah tidak bisa dijangkau lah oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh pesawat, jauhnya kalau ditempuh. Tetapi Nabi diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengarkan apa? Mendengarkan akan sorifa aklami, guratan-guratan kolam yang berjalan seperti ketik zaman dulu ya, elektrik itu jalan seperti itu. Jadi geratan-geratan kolam yang berjalan itu didengar oleh Nabi yang ada di Madinah, Nabi yang ada di Mekah itu, beliau itu mendengar setiap guratan-guratan tulisan-tulisan di Lauh Mahfud itu bisa dan mampu didengarkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tasturuhu al-aqlamu, dan apa-apa tasturuhu yang telah menulishu kepada apa al-aqlamu, yaitu kolam-kolam. Kolam-kolam itu pena-pena al-mustamidatu yang hampar luas dan panjang minal kolamil awali, mulai dari kolam yang pertama. Jadi itu tulisan-tulisan yang di Lauh Mahfud untuk menentukan nasib takdir manusia baik dan buruk itu terhampar panjang. Ibaratnya seperti print outan itu panjang gitu ya. Seperti orang kalau mau ke mana itu, kalau lagi ngeprint out harga, kalau orang sedang membeli sesuatu belian yang panjang itu kan print outnya panjang. Nah, sepanjang seperti itu, sepanjang itu tulisan-tulisan untuk menentukan nasib dan takdir daripada makhluk itu ditulis melalui kolam Allah yang terhampar luas dan panjang, mulai dari kolam awal sampai akhir. Nah, maka kemudian itu dijadikan satu qasam oleh Allah, yaitu surat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun, itu sebagai qasam sumpah akan kesempurnaan yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesempurnaan akal beliau. Sehingga Nabi itu tadi sangat sempurna banget kan, sampai mendengarkan kan geratan-geratan jalannya kolam untuk menentukan takdir setiap makhluk yang ada di jagat raya. Aksama bihadzal qasami, aksama telah bersumpah siapa Allah bihadzal qasami dengan, yaitu bihadzal qasamil azimin, melalui sumpah pada surat atau Al-Qur'an yang maha agung ini, yaitu melalui Nun wal qalami wa ma yasturun. Qasam apa itu? Ala si'ati akli hadzal rasulil karim. Qasam melalui surat ini, surat Nun wal qalami wa ma yasturun itu qasam terhadap apa? Atas luasnya akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mulianya akal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi laisa tiada fihi, di dalam diri Nabi abasyaibatun jununun, bercampur dengan sifat-sifat gila. Jadi kehebatan Nabi itu ya, yang sering dituduhkan oleh orang-orang kafir itu sebagai bentuk sihir, itu gila itu Muhammad. Nabi itu terbebas dari itu. Nabi itu bersih, Nabi itu suci, Nabi itu jauh, laisa fihi syaibatun junun. Nabi tidak pernah dicampuri atau mencampuri kegilaan-kegilaan, itu tidak pernah tercampuri. Itu kesempurnaan akal. Nabi bisa memprediksi, Nabi bisa meramalkan, Nabi bisa memberikan jawaban beraneka ragam. Itu semua karena akal sempurnanya Nabi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa, dan bahwasanya
Adapun Nabi itu swahibul aqlil akmali, orang atau manusia yang mempunyai akal yang paling sempurna. Wala ilmil wasi, dan ilmu yang sangat luas, al afdoli, dan yang paling afdol. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi, kaifala, bagaimana tidak, yakunu ada apa, akluhu, akalnya Nabi, fauqa kullil akili, di atas akalnya semua makhluk. Bagaimana tidak Nabi itu menjadi seorang yang punya akal di atas akalnya seluruh makhluk di jagat raya? Bagaimana tidak? Karena beliau ini adalah manusia yang akan nanti dipersiapkan sebagai apa? Sebagai khatamin nabiyyin, sebagai orang yang akan menjadi kesimpulan risalah nubuah mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Dia akan dijadikan seorang pemimpin, ya, pemimpinnya umat manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti berakhirnya dunia. Itu Nabi. Maka itu wajar. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak, itu maksudnya bahwa akalnya Nabi memang harus seperti itu. Wa annahu kaifala, dan sesungguhnya Nabi, bagaimana tidak, yakunu ada apa, akluhu, akalnya Nabi, fauqa kullil ukuli, di atas semua akal daripada manusia. Wa qad an'amallah, dan sungguh an'ama, telah memberikan nikmat siapa Allah alaihi, kepada Nabi, wa akramahu, dan telah memuliakan siapa Allah kepada Nabi. Karena Allah betul-betul sungguh memberikan nikmat kepada Nabi dan kemudian memuliakan kepada Nabi, maka fakhassahu, maka kemudian Allah memilih kepada Nabi bin nubuwatil jami'ah, sebagai kenabian al-jami'ah. Jadi Allah memilih Nabi itu sebagai nubuwatil jami'ah, yang merangkum, ya, yang menguasai, yang jami'ah. Jami'ah, nubuah jami'ah itu ada pada diri Nabi, maka itu dipilih. Jadi kenabian-kenabian, ajaran-ajaran kenabian itu sudah dikumpulkan di Nabi. Wal khotimati, dan sebagai nubuah khotimah, Nabi itu juga sebagai dipilih oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir. Warisalatil amati, dan risalahnya bersifat am, umum, berlaku di seluruh dunia. Kalau dulu kan namanya nabi-nabi itu risalahnya itu hanya terbatas di kaumnya masing-masing, tidak semua kaum katanya seperti itu. Tapi tidak pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah risalahnya itu am. Di samping itu Nabi diberikan keistimewaan, dikhususkan, diberikan keistimewaan dengan apa? Wa nuzulil Quran, diturunkannya Al-Quran al-jami'i, yang terangkum, lil ulumi, yang menjadi kumpulan lil ulumi, bagi semua ilmu, bagi ilmu-ilmu kuliah secara keseluruhan daripada ulum. Fa inna hadhihi ni'amah, maka sesungguhnya nikmat-nikmat ini layat tahammaluha, tidak akan pernah bisa memikul, tidak akan pernah mampu memikulnya akan hadir nikmat berupa nubuwal jami'ah, nikmat sebagai nubuwal khotimah, nikmat sebagai risalatul amma, nikmat diturunkan Al-Quran pada beliau, dan nikmat-nikmat yang lain itu tidak akan bisa dan mampu untuk memikul nikmat itu kecuali ilaman, kecuali orang khassahu, yang telah memilih kepada man, siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, bi akmalil ukuli, dengan cara mensempurnakan akal wa arjahiha, dan menguatkan akal. Tentu dengan banyaknya fungsi dan tugas Rasulullah SAW di muka bumi ini, maka Nabi akhirnya oleh Allah diberi potensi,
diberi semacam wadah biar tugas beliau itu bisa sempurna, karena tugas berat itu, maka perlu dikuatkan, disempurnakan akalnya, dikuatkan akalnya. Biar apa? Biar mampu menerima nikmat-nikmat, mampu menerima risalah ini. Sehingga itu wajar Nabi itu kemudian diberikan akal yang paling sempurna di antara makhluk sejagat raya itu. Walidah, karena ini qala dawu Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ma anta tiada anta adapun engkau bi ni'mati rabbika dengan nikmat Tuhanmu, bimajnun dengan menjadikan gila. Apa maksudnya aima anta? Maksudnya ma anta tiada anta adapun engkau bisa babi nikmati rabbika alaika bin nubuwah. Jadi maksudnya bahwa tiada pada diri kamu dengan sebab diberi nikmat oleh Allah berupa nubuwah sebagai nabi, berupa risalah terutusnya, berupa Quran yang menjadi kumpulan bagi li anwa'il ulumi, beraneka ragam ilmu, wal hikmati dan hikmah. Ma anta tiada menjadikan bimajnun anda tergila. Jadi anda mampu, anda diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala karena disempurnakan akal sampean itu, karena sampean menerima begitu banyak tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun Nabi itu ditugasi sebanyak-banyaknya tugas dari Allah, Nabi tidak pernah gila. Nabi tetap mampu karena akalnya, jiwanya Nabi telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bimajnun, ma tiada anta adapun engkau Muhammad bimajnun menjadi orang yang gila. Bahwa maka adapun Nabi itu yanfi bebas, terhindar ma sesuatu ikhtalikuhu, sesuatu yang ikhtalik, yang telah direkayasakan kepada Nabi. Siapa a'da'uhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu selalu direkayasa, dibuat-buat alasan bahwa nabimu itu orang ahli sihir macam-macam. Ini sebagai bentuk penafian yang selama ini rekayasa-rekayasa itu selalu diembus-embuskan oleh musuh-musuh Nabi. Dan Nabi itu fahuwa yanfi, di samping beliau itu dinafikan, dihindarkan apa yang menjadi rekayasa musuh, beliau juga wa yasbutu lahu bidalil, ditetapkan, dikuatkan lahu bagi Nabi bidalil qati'i, dengan dalil al-qati'i, yaitu dalil qat'i, artinya dalil akli, artinya dalil-dalil yang nanti dibuktikan secara logika. Wa yasbutu, dan menjadi kuat atau menjadi tetap lahu bagi Nabi bidalil al-qat'i, dengan dalil-dalil yang pantas, yang kuat, arjahiyat tal-akli, menguatkan akal, wal hikmati dan hikmah. Wadzalika, dan itulah, wadzalika dan itulah, ya, wadzalika dan itulah, annaman uhiya ilaihil Qur'an, annaman sesungguhnya orang yang uhiya diberikan wahyu ilaihi kepada man, apa Al-Qur'anu Qur'an, al-jami'u menjadi kumpulan lil ulumi bagi ilmu-ilmu, wal ma'arifi dan pengetahuan-pengetahuan, wa uhiya dan telah diberikan wahyu, telah diberikan ilaihi kepada man apa al-hikmatul aliyatu, yaitu hikmah-hikmah yang tinggi, allati yang hiya adapun hikmatul aliyah fauqa kulli hikmatin, di atas seluruh hikmah. Artinya wadzalika, dan itulah kemudian, ya, Nabi itu diberikan wahyu Al-Quran.
sebagai bukti bahwa beliau itu adalah orang yang mempunyai akal yang kuat, mempunyai hikmah, diberikan akal yang kuat dan diberikan hikmah yang kuat. Ya, kemudian itu oleh Allah wadzalika, dan itu kemudian Allah kemudian memberikan wahyu kepada beliau. Karena wahyu berupa Al-Qur'an itu kumpulan semua ilmu. Kalau akalnya tidak didesain secara sempurna oleh Allah, maka Nabi tidak mampu. Oleh sebab itu akal rasio Nabi itu didesain sedemikian rupa, dikhususkan oleh Allah dalam rangka karena Nabi itu akan menerima wahyu. Beliau akan diberikan wahyu, akan diberikan hikmah-hikmah yang tinggi, yang hikmah itu tidak pernah dimiliki oleh yang lain, para wali, para ulama. Hikmah itu adalah hikmah yang tertinggi, yang di atas dari hikmah-hikmah yang dimiliki oleh para wali, para aulia, para ulama. Nabi itu diberi itu, potensi hikmah tertinggi akan diberikan Nabi. Wahyu-wahyu semua Al-Quran, isi-isinya semua itu akan diberikan kepada Nabi. Mana bisa Nabi itu kuat kalau Nabi itu tidak disempurnakan akalnya, sehingga oleh Allah Nabi itu kemudian disempurnakan akal logika beliau, kolbia beliau dikuatkan. Kalau ibarat Pentium itu Pentium kolbia Nabi, Pentium akalnya Nabi itu jelas tidak sama dengan kita-kita. Nggak tahu itu Pentium berapa itu, pokoknya di atas segala-galanya, Pentiumnya itu tertinggi. Bahkan Nabi itu mungkin andaikan ada temuan modern, orang menemukan satu alat modern sekarang yang Pentiumnya kelas luar biasa, tetap di bawahnya Nabi. Tidak bisa mengalahkan potensi akal rasionalitasnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu memang didesain dengan cara itu, karena Nabi mau diletaki Al-Quran, mau diletaki jutaan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu oleh Allah diberikanlah akal yang sempurna. Kaifa yatasawwaru ayyakuna fi syaibatu kholalin aw nakas. Ini pertanyaan, bagaimana kok bisa terilustrasikan, terkonstruksikan atau terdeskripsikan ayyakuna ada fihi pada Nabi, pada diri Nabi, apa syaibatu kholalin, bahwa Nabi itu tercampuri oleh cacat, celah, au naksin atau kekurangan. Bagaimana bisa orang kemudian mendeskripsikan, menggambarkan bahwa pada diri Nabi itu ada kekurangan, ada cacat, ada kelemahan? Bagaimana mungkin itu? Tidak mungkin. Karena Nabi itu akan ditempati semua potensi-potensi besar Allah, yang potensi-potensi besar Allah itu akan nanti diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk Al-Quran, hikmah-hikmah. Maka itu Nabi itu kemudian diciptakan oleh Allah sebagai manusia sempurna. Wa qala, dan dawuh sapa Wahab bin Munabi at-Tabi'iyah thiqah, alladzi rawa lahu syaikhun wa ghairuma. Ini dikatakan oleh Wahab bin Munabi, seorang tabi'in yang sangat dipercaya. Alladzi rawa lahu syaikhun, di mana hadis ini telah diriwayatkan oleh asy-syaikhun dan yang lain-lain juga. Beliau mengatakan begitu, qara'tu fi ihda wa sab'ina kitaban, aku telah membaca sebanyak 71 kitab. Ai minal kutubis sabiqah, maksudnya dari kitab-kitab yang lalu. Fawajadtu, dan aku temui fi jami'iha, dari seluruh kitab 71 kitab yang saya baca itu seluruhnya saya membaca, saya temui bahwa innallaha ta'ala, ada sebuah pernyataan seperti ini. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yu'ti, tidak akan pernah memberikan jami'an nasi, seluruh manusia, min budu'id dunya, mulai dari awal dunia diciptakan, ila inqidho'iya, sampai berakhirnya dunia, minal akli, daripada akal. Tidak akan pernah diberikan, mulai awal sampai akhir nanti diberikan apa? Akal. Fi jambi
akli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sebelah akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kahabbati romlin, kecuali seperti butiran pasir, min jami'i romalin, min jami'i rimalin, dari seluruh daripada pasir-pasir, rimalid dunia, daripada seluruh pasir-pasir yang ada di dunia. Jadi tidak ada yang bisa membandingi Nabi. Jadi beliau Wahab bin Munabbih, aku membaca 71 kitab itu hampir semuanya aku temukan sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan mulai awal terciptanya dunia sampai berakhirnya itu akal yang seperti akalnya Nabi Muhammad SAW. Kecuali akalnya manusia itu seperti apa, butiran-butiran pasir yang ada di dunia itu. Artinya ya seperti begitu. Tapi akalnya Rasulullah itu adalah akal emas. Yang lain itu butiran pasir, tapi akal kolbianya Nabi itu adalah emas mulia yang memang dibedakan oleh Allah, dan itu diberikan kemuliaan oleh Allah SAW. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu arjahun nasi, manusia yang paling kuat apanya, akalnya. Wa afdaluhum, dan yang paling afdal apanya, ro'yan, analisanya, pandangannya. Nabi itu adalah manusia yang paling afdal, akalnya sangat kuat. Kada fi syarhil mawahib, kada seperti ini dijelaskan fi syarhil mawahib, di dalam kitab Syarah Mawahib. Wa yatajalla, dan akan jelas sebagai bukti kesempurnaan akal Nabi. Wa yatajalla, dan akan menjadi jelas apa kamalu aklihi, akal kesempurnaan akal Nabi. Wasi'atu fikrihi, dan luas pikirannya Nabi. Fi muwajahatihi, di dalam menghadapi Nabi, lil alami, din alam, lil alami, menghadapi alam semesta dunia ini, alladzi intasyarat, yang tersebar apa, al jahiliyah, itu kebodohan, bi jami' tabaqati, dari seluruh lapisan alam, hatta annahum, sehingga annahum ada siapa orang-orang jahiliyah, dhallat, telah tersesat apa auquluhum, akal-akal mereka. Ini sebagai bukti kesempurnaan Nabi, ya, dan keleluasan pikiran Nabi ketika beliau menghadapi masyarakat jahili, ketika beliau diutus ke dunia, diturunkan, di mana kejahiliaan waktu itu sedang marak, sedang tersebar kejahilian di seluruh lapisan masyarakat. Akalnya manusia sudah banyak sesat. Nabi tampil di sana untuk merubah itu. Kemudian apa yang terjadi? Wa tahwilu hadil aqliyah, dan berubahnya akal ini ila aqidatin, ila aqliyatin, menuju akal latifatin, yang latif, yang lembut, salimatin, yang selamat, shoibatin, yang bersih. Nabi itu ternyata bahwa ketika diturunkan, ketika misi beliau ke dunia ini, di mana tersebar waktu itu kebodohan, kejahilian manusia, Nabi bisa merubah dari akal yang jelek menuju akal yang latifah, yang lembut, salimah, yang benar. Wa huwa adabun amrun yahtajun, wa huwa adabun tahwilu hadil aqliyah, itu amrun yahtajun, sesuatu yang membutuhkan ila aklin rojihin, yaitu akal yang kuat, wa fikrin sohihin, dan pikiran yang sehat. Jadi dalam merubah manusia yang jahiliyah pada waktu itu, merubah dari akal yang jahat, akal yang jelek, akalnya tulas, akal yang jahat, akal yang bodoh, moral yang jelek itu, yang kemudian dipindahkan kepada akal yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan humainisme. Maka itu butuh kepada apa? Kepada aklin rojihin, akal yang kuat. Karena Nabi itu akan ditampilkan, akan dimisikan, ditugaskan di tempat orang-orang yang sangat luar biasa. Akal mereka tertutupi, mereka kufur, tertutupi kebenaran.
Kalau tidak dipersiapkan Nabi dengan aklin rojihin wa fikrin sohihin, mana mungkin kuat Nabi. Wala roiba, dan tidak ragu lagi. Inna dzalika kana bi ta'limi ahkamil hakimin. Wala roiba, dan tidak ada keraguan. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu karena ada. Untuk inna dzalika, sesungguhnya dzalika aklin rojihin itu karena ada. Bita'alimi ahkamil hakimin, melalui pendidikan daripada ahkamil hakimin, zat yang paling adilnya adil. Wa biwahyi rabbil alamin, dan melalui wahyu daripada Tuhan semesta alam. Jadi tidak ragukan lagi kekuatan Nabi, akal beliau ketika menghadapi orang-orang jahiliyah, yang Nabi bisa merubah dari kejahiliaan menuju akidah yang lembut, akidah yang benar. Itu tidak diragukan lagi, itu semua merupakan satu pendidikan, pengajaran Allah, dan merupakan wahyu daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Walakin ta'alimal ilahiyya wal ihati rabbaniyata la buddalaha min aklin kabirin. Akan tetapi pendidikan-pendidikan ketuhanan dan wahyu-wahyu wal ihatir rabbaniyata, dan wahyu-wahyu yang bersifat ketuhanan, la buddha, tidak boleh tidak, laha, bagi ta'alimul ilahiyah, ya, itu min aklin kabirin, melalui akal yang besar, musyrikin yang mencorong, yang muncul, munirin yang menerangi. Tentu itu tidak mudah. Pendidikan ilahiyah, wahyu-wahyu yang bersifat ketuhanan itu tidak bisa tidak. Ya, pasti membutuhkan akal yang besar, pikiran besar, pentium akal yang kuat. Ya. Min aklin kabirin, dari akal yang besar, musyrikin yang mampu musyrikin mencercai, munirin cahaya, musyrikin munirin yang muncul, munirin cahaya. Itu tidak mungkin tidak pakai itu, maksudnya labud adalah wajib itu pakai itu, karena pendidikan yang diberikan Allah kepada Nabi itu bersifat apa? Ilahiyah, dan bersifat wahyu yang bersifat ketuhanan. Tentu ini berat kalau tidak dipersiapkan apa? Aklin kabirin. Oleh sebab itu qad a'addallah, kemudian a'addahullah, kemudian Allah mempersiapkan. Qad a'adda, sungguh mempersiapkan kepada Nabi, siapa? Allah lihamliha, untuk memikul ta'alimil ilahiyat wal ihatir rabbaniyah. Kemudian dipersiapkan oleh Allah semuanya itu biar Nabi kuat. Wa yatajalla, dan menjadi sempurna apa kamalu aklihi, wa yatajalla, dan menjadi tampak jelas apa kamalu aklihi, kesempurnaan akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi asali bi hujjatihi, melalui gaya, metode, ya, daripada hujah-hujahnya Nabi. Sehingga Nabi punya variasi cara-cara di dalam memberikan jawaban, di dalam menangani setiap kasus, persoalan, problematika yang beliau hadapi. Beliau punya banyak hujah, punya banyak cara. Dialektikanya luar biasa. Ala abdatil ausani, dalam rangka untuk melawan, untuk mengalahkan penyembah-penyembah berhala. Wa adillatihi, serta dalil-dalilnya Nabi. Alal Yahudi, dalam rangka untuk mengalahkan, menghadapi orang-orang Yahudi wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Luar biasa, dia punya cara, gaya, uslub yang beraneka ragam, mulai dari hujah dan dalil-dalilnya, baik untuk mengalahkan orang-orang penyembah berhala maupun orang Yahudi dan Nasrani. Wa ilzamihim, serta menetapkan mereka al-hujjata, akan hujjah. Sehingga Nabi untuk memantapkan kepada mereka, Nabi berikan hujah. Ini loh dalilnya, seperti ini dawuh. Nabi memperjelaskan. Ini kalau tidak logika sempurna, kalau tidak punya akal yang sempurna, tidak akan bisa menghadapi beraneka ragam lawan. Ya. Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa ilzamihim al-hujjata wa ifhamihim, serta Nabi dapat mengalahkan, melemahkan ya dengan hujah mereka. Wa ifhamihim itu melemahkan hujah mereka. Kalau tadi Nabi itu bisa wa ilzam itu menetapkan hujah beliau, sekaligus wa ifhamihim mampu melemahkan hujah-hujah yang mereka berikan kepada Nabi. Itu dilemahkan oleh Nabi. Pertama, Nabi itu bisa memberikan hujah, memantapkan hujahnya Nabi, dan Nabi bisa melemahkan dalil-dalil yang mereka sampaikan kepada Nabi. Wa ifhamihim itu maknanya seperti itu. Wa ilqamihim, dan kemudian Nabi bisa melemparkan mereka hajarul khadlani, yaitu pada batu yang tertinggal, seperti batu yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalah KO lah istilahnya. Jadi Nabi luar biasa. Ini potensi semua ya yang diberikan oleh Allah berupa akal yang sempurna, itu mampu mengalahkan setiap lawan-lawan Nabi ketika beliau berdialog, berdiskusi, berdebat. Ketika kalah mereka itu dibaratkan hajarul khadlani, seperti batu yang sudah tidak dipakai lagi. Itu kesempurnaan akal daripada baginda Rasulullah SAW. Wa yatajalla, ini bentuk-bentuk kesempurnaannya, bukti bahwa kesempurnaan akal itu membawa kepada kebaikan. Wa yatajalla, dan akan tampak apa kamalu aklihi, sempurna akalnya Nabi. Satu misal fi ta'limi syabi, di dalam mendidik, mengajari pemuda. Alladzi ja'ahu, yang telah datang hu kepada Nabi, yasta'dzinuhu, minta izin siapa pemuda hu kepada Nabi, fi zina, untuk melakukan zina, biqaulihi, dengan mengatakan kepada Nabi, biqauli, dengan ucapan pemuda. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi minta izin mau melakukan zina. Ini kecerdasan Nabi menjawab, pakai logika Nabi ini. Atardo ayas niyan nasu bi ummika au bi ukhtika au bi bintika. Apakah kamu senang ketika ayas niyan nas akan melakukan zina, siapa an-nasu, seseorang atau manusia, bi ummika, mau menzinai ibumu, au bi ukhtika, atau saudaramu, au bi bintika, atau anak perempuanmu. Jadi ada seorang pemuda ya diajari Nabi. Pemuda itu minta diizinkan mau melakukan zina. Nabi dengan logika, kira-kira kalau kamu mau berbuat zina ya kepada seseorang, kira-kira saya tanya, kira-kira kamu senang ketika ada orang menzinai ibumu atau saudaramu perempuan atau anakmu, kira-kira senang apa enggak? Faqala, maka jawab pemuda, lah, tidak. Faqala, maka berkata lahu, kepada si pemuda tadi, siapa Rasulullah SAW, wa kadzalikan nas yakrahunahu, seperti itu, wa kadzalika, dan seperti itu, an-nasu, manusia, yakrahunahu, mereka membenci akan zina. Ya kayak gitu. Kalau kamu tidak mau ya jangan dilakukan. Kalau kamu tidak mau seperti itu yang dilakukan orang lain kepada kamu, maka kamu jangan melakukan. Itu logika kan? Jadi logika Nabi itu jalan, itu masuk itu. Famakana, maka tiada minasyabi, dari pemuda itu, illa angkola, kecuali angkola akan mengatakan siapa pemuda, asyhaduka, aku bersaksi padamu, anni, maksudnya anni, sesungguhnya aku, tubtu, tobat, minazina, dari perbuatan zina. Ini pakai logika. Jadi untuk menghentikan orang yang sering melakukan zina, ternyata Nabi cukup dengan logika beliau. Ini terakhir mungkin, wa yatajalla, dan menjadi sempurna apa kamalu aklihi, yaitu kesempurnaan, wa yatajalla, dan menjadi tampak apa kamalu aklihi, kesempurnaan akalnya Nabi, fi hukmihi, di dalam hukumnya Nabi, yauma hikmatihi Quraisy, pada saat menghukuminya orang Quraisy, fi wad'il hajari, di dalam menentukan orang-orang Quraisy
fi wad'il hajari, pada saat meletakkan yaitu batu aswad, fi wad'il hajaril aswad, dalam rangka pada waktu meletakkan hajar aswad. Juga ini sebagai bukti kesempurnaan akalnya Nabi pada saat menetapkan, ya, pada saat atau pada hari menetapkan untuk meletakkan batu hajar aswad. Wadzalika, dan adapun hal itu, anna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, lama banat, ketika membangun siapa Quraisy al-Ka'bah, Ka'bah, ikhtasomu, mereka terjadi perdebatan atau permusuhan orang-orang Quraisy, fiman, kepada orang, yadau, siapa, fiman, maka pada siapa, yadau, yang akan itu, yadau, akan meletakkan al-hajarul aswada, akan hajar aswad. Siapa yang akan meletakkan hajar aswad? Fi maudhi'i, di tempatnya. Fahtasomu, maka terjadilah perselisihan fihi, di dalam meletakkan yaitu hajar aswad di tempatnya. Jadi dulu itu orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah selesai, terus kemudian pada saat meletakkan hajar aswad itu mereka terjadi perselisihan dahsyat. Siapa yang berhak meletakkan hajar aswad ini? Maka faktasomu, maka terjadi perselisihan fihi, di dalam masalah itu. Kullu qabilatin, adapun setiap qabilah, turidu, dia ingin siapa, kullu qabilah antar fa'ahu, yaitu mengangkat siapa qabilahu akan hajar aswad ila maudhi'i, ke tempatnya, dunal akhar, tidak boleh yang lain. Jadi setiap kabilah itu pengen, wah saya aja yang berhak, kabilah saya yang berhak untuk meletakkan hajar aswad. Karena di Arab jahiliyah waktu itu banyak kabilah-kabilah. Akhirnya terjadilah perdebatan, perselisihan, hatta tahawaru, sehingga karena terjadi seperti itu, semua ingin meletakkan, menjadi kelompok yang pertama meletakkan hajar aswad, hatta tahawaru, akhirnya mereka melakukan tahawar, dialog, watahalafu, dan mereka saling bersumpah, wa'adu lil qital, hampir, dan mereka mempersiapkan peperangan, perang. Jadi ketika mereka dialog dan saling watahalafu, saling bersumpah, ya, dan kemudian sudah macet, deadlock, maka mereka akan mempersiapkan yaitu peperangan. Wah, ini seru ini. Pada endingnya bahwa kemudian terjadi deadlock, ya, mereka diam. Kemudian mereka dalam waktu yang sekitar 5 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian summa annahum ijtami'u, kemudian mereka berkumpul lagi fil masjid, di masjid, wa tasyawaru, dan melakukan musyawarah mereka, wa tanasofu, dan wa tanasof itu tanasof, jadi melakukan pembagian dua. Summa ittafaku, maka kemudian mereka sepakat ala ay yuhakimu, akan mengangkat wasit. Akhirnya disepakati, ya, setelah 4 hari 5 hari itu deadlock, dan kemudian bertemu lagi di masjid, dan kemudian musyawarah, dan terbagi 2, kemudian sepakat, dan mereka mensepakati untuk mengangkat seorang penengah, ala ayu hakimu, ya, ala ayu hakimu, mereka akan mengangkat seorang hakim, awala dakhilin min babil masjidi, yaitu akan mengangkat orang yang pertama masuk min babil masjidi, dari masjid ini. Siapa orang yang pertama kali masuk masjid ini? Wa kana, maka ada awalu dakhilin, orang yang pertama masuk itu Rasulullah SAW, yaitu Kanjeng Rasul SAW. Ternyata yang pertama kali masuk di pagi itu Kanjeng Nabi. Falamma ra'au, maka ketika mereka sudah melihat
kepada Nabi, bahwa Nabi itu adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid. Mereka lihat semua, qalu hadzal amin, mereka mengatakan ini orang yang bisa dipercaya. Rodina hadza, kami rela, kami suka, kami ikhlas. Hadza Muhammadun, ini adalah orang yang terpuji. Falamma intaha, maka ketika sudah sampai ilaihim kepada mereka, wa akhbaruhu, dan kemudian menghabarkan mereka kepada Nabi al-khabra, akan khabar qala, maka kemudian berkata Nabi, halumma ilayya sauban, bawa ke sini sauban pakaian. Fa utiya, maka diberikan bi kepada Nabi. Fa akhadha, maka memegang siapa Nabi ar-rukma, pojok. Fa wada'u, meletakkan, ya, meletakkan Fa wada'u, maka meletakkan siapa Nabi, fawadu'u, maka meletakkan akan hajar aswad biyadihi, melalui tangannya Nabi. Summa qala, kemudian berkata Nabi, la ta'khudhu. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi, li ta'khudha, agar supaya memegang sabakulu qabilatin, setiap qabilah, binahiyatin, dari sisi minas saubi, dari pakaian. Disuruh pegang pojok-pojok setiap ketua kabilah, minas saubi, dari pakaian tadi. Sumarfa'u, kemudian mengangkat kepada hajar aswad jami'an, secara keseluruhan. Fa'alu, dan kemudian mereka melakukan, hatta idza balahu bihi maudhi'uhu wa du'ahu wa biyadihi summa bana alaihi. Artinya bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rangka merukunkan dengan cara apa? Menggunakan logika. Pada saat beliau, ya, terjadi percekcokan, kemudian hampir mau perang karena yang berebut siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad, maka Nabi dengan kecerdasannya, kemudian hajar aswad diambil oleh Nabi, dipegang oleh Nabi, diletakkan di tengah oleh Nabi, ya. Hajar aswad yang mau diletakkan di Ka'bah itu tadi, ya, diambil, diletakkan di tempat seperti tapak gitu, masing-masing qabilah disuruh megang di pojok daripada kain itu. Masya Allah. Kemudian mengangkat semua, dan semuanya mengangkat dan meletakkan hajar aswad itu di Ka'bah. Itu cara cerdas Nabi, sehingga apa yang terjadi? Percekcokan, pertengkaran, bahkan mau saling menyerang itu tidak terjadi gara-gara Nabi menggunakan logika yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang sempurna, menjadi kajian yang bisa memberikan kepada kita semua akan tambah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.